Nah, di tengah kondisi kota yang lagi huru-hara ini, polisi di San Francisco malah dikejutkan lagi dengan laporan penemuan mayat tidak dikenal di pinggiran Ocean Beach. Polisi menduga ada indikasi kejahatan lain yang terjadi bersamaan dengan aksi penembakan tadi. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku mau ngajak kalian untuk balik ke San Francisco di awal tahun 1970-an, Wak. Saat kota ini sedang dilanda ketakutan besar akibat rangkaian kasus kriminal kejam yang merenggut nyawa banyaknya warga sipil. Nah, di tengah situasi yang udah mencekam itu, muncul lagi nih satu kasus yang bikin polisi dan masyarakat di sana betul-betul makin ketakutan lagi. Karena pola kejahatannya sama sekali nggak biasa, Wak. Kasus ini tuh kemudian dikenal dengan nama The Doodler Serial Killer. Dan yang bikin kasus ini tuh makin sensitif, korbannya itu juga bukan orang sembarangan gitu loh, Wak. Melainkan laki-laki dari komunitas gay. Di masa ketika orientasi seksual masih dianggap tabu, bahkan bisa berujung ke kriminalisasi di San Francisco. Pelakunya nggak pernah tertangkap, identitasnya nggak pernah terungkap secara resmi, dan sampai hari ini pun kasus ini masih menyisakan banyak tanda tanya besar. Siapa sebenarnya The Doodler ini? Kenapa dia memilih korban-korbannya dengan cara seperti itu, dan bagaimana mungkin seorang penghilang nyawa berantai ini bisa lolos begitu aja tanpa jerat hukum? Penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke kisah The Doodler Serial Killer ini, aku mau membahas dulu gimana situasi di San Francisco, Amerika waktu awal tahun 1970-an, Wak, ya. Jadi, sejak pertengahan tahun 1973, warga di San Francisco ini sedang digegerkan sama teror penembakan acak random di tempat umum oleh kelompok ekstremis yang tidak dikenal. Aksi ini berlangsung selama berbulan-bulan, Wak, dan menewaskan setidaknya 15 warga sipil di sana, yang semuanya adalah warga kulit putih. Sejak kejadian itu, warga pun banyak yang panik lah kan, dan mereka semua pada ketakutan kalau mau kemana-mana sekali ditembak sama orang itu gitu kan. Dari kejadian itu, polisi di San Francisco pun mulai melakukan penyelidikan besar-besaran, Wak. Awalnya polisi itu sempat menduga kalau ini adalah penyerangan bermotif rasisme dari orang-orang kulit hitam, karena semua korban penembakan acak itu memang warga kulit putih semua, Wak. Jadi kecurigaan polisi waktu itu mengarah ke sebagian oknum orang-orang yang berkulit hitam yang dianggap radikal. Akhirnya di situ polisi pun menerapkanlah kebijakan yang disebut Operasi Zebra, yaitu apa? Memeriksa orang-orang kulit hitam tertentu yang memang dianggap mencurigakan kayak gitulah. Soalnya udah banyak kan korban, 15 orang gitu, tembaknya secara random pula. Nah, kebijakan ini tentunya juga menuai kontroversi, Wak, karena dianggap seperti melanggar hak asasi manusia gitu. Banyak pihak yang menilai cara kerja polisi pada saat itu terkesan diskriminatif dan secara tidak langsung macam menyasar warga kulit hitam yang belum tentu mereka juga pelakunya, ya kan. Akhirnya karena banyak yang mengkritik, kebijakan Operasi Zebra itu pun dihentikan. Cuma karena pelakunya itu masih belum tertangkap, Wak, aparat di sana pun makin memperketat lagi tuh keamanan mereka, patroli mereka juga makin ditingkatkan, dan pada saat itu suasana San Francisco ini masih dipenuhi ketakutan dan ketegangan. Nah, di tengah kondisi kota yang lagi huru-hara ini, polisi di San Francisco malah dikejutkan lagi dengan laporan penemuan mayat tidak dikenal di pinggiran Ocean Beach. Awalnya polisi pikir, oh itu mayat tuh salah satu korban dari teror penembakan itu tuh, ya kan, korban tembak juga yang memang masih terjadi di San Francisco pada saat itu. Tapi setelah dengar lokasi penemuan dan ciri-ciri jasadnya, Wak, polisi menduga ada indikasi kejahatan lain yang terjadi bersamaan dengan aksi penembakan tadi. Jadi aksi penembakan ini ada, terus kayak macam ada aksi yang lain kayak gitu. Jadi waktu itu di tanggal 27 Januari 1974, Wak, sekitar jam 1.57 malam atau dini hari, polisi terima telepon dari seorang laki-laki atau pemuda yang tidak dikenal. Nah, pemuda itu bilang, "Halo Pak, saya lihat ada orang tergeletak di pinggir pantai Ocean, Pak. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak, tapi badannya kayak berdarah-darah gitu, Pak. Saya nggak berani nyamperin. Tolonglah cepat Bapak kesini ya," kata dia kayak gitu. Nah, habis bilang kayak gitu, pemuda ini langsung matikan telepon, dan setelah dapat laporan itu, kayak yang udah aku bilang tadi, polisi sempat menduga, aduh nih
ini nambah lagi nih korbannya, jangan-jangan ini korban teror penembakan selanjutnya ya kan. Jadi polisi pun ngerahin lah tim khusus untuk mengevakuasi si korban karena takutnya pelaku penembakan masih ada di sekitar situ, makanya tim khusus yang didatangin. Dan mereka pun langsung lah bergegas pergi ke Ocean Beach dini hari itu juga. Dan begitu sampai di sana kondisi pantai memang sepi kali Wak, nggak ada orang sama sekali, bahkan pemuda yang tadi nelpon polisi juga nggak ada. Nah akhirnya di situ polisi langsung lah memeriksa lokasi yang disebutkan sama si pemuda itu. Dan di sana polisi betul-betul menemukan ada jasad bapak-bapak Wak, yang tergeletak di pinggir pantai dengan kondisi banyak sekali luka tusuk di tubuh sama wajahnya. Luka tusuk. Waktu lihat kondisi jasadnya, ada di situ polisi langsung bilang, ini kayak bukan korban penembakan ini Wak, lihat aja itu badannya nggak ada bekas luka sama sekali, bekas luka tembak sama sekali, bukan korban teror penembakan ini. Nah polisi lain juga berpikiran hal yang sama, karena selain memang tidak ada bekas luka tembak Wak, jasad itu juga ditemukan di tepi pantai Ocean Beach yang notabene-nya itu adalah pantai sepi, jauh dari keramaian kota, tempat yang sering luput dari pengawasan dan jam-jam biasa aja jarang orang ke sana, apalagi dini hari. Sedangkan pola teror penembakan yang pada saat itu lagi terjadi di San Francisco selama ini biasanya selalu menyasar orang-orang random di ruang publik Wak, di tempat ramai kayak di jalanan pusat kota, di fasilitas umum dan lain-lain. Nggak pernah ada tempat tersembunyi kayak gini. Jadi untuk sementara waktu polisi pun menyimpulkan ini kemungkinan ini kasus pembunuhan lain nih gitu. Akhirnya penyelidikan kasus ini pun dilakukan secara terpisah dari kasus penembakan tadi. Jadi di sini ada dua penyelidikan kasus di waktu yang sama Wak ya. Tapi beda tim penyidik, satu ngurusin kasus penembakan, satu lagi kasus pembunuhan di Ocean Beach gitu ya. Dah, polisi pun bawalah jasad bapak-bapak tadi ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, awalnya Wak, tim forensik memang sempat kesulitan mengidentifikasi jasad itu. Gegara setelah diperiksa lebih lanjut nih Wak ya, tidak ditemukan sama sekali kartu identitasnya si jasad, dan wajahnya jasad itu Wak juga udah rusak parah kali akibat macam digores-gores, ditusuk-tusuk mukanya sama benda tajam tuh. Nah, identitas jasad tadi baru berhasil terungkap setelah diperiksa berhari-hari. Disitulah tim forensik mengumumkan kalau jasad bapak-bapak itu adalah jasad seorang buruh pabrik kasur berusia 49 tahun bernama Gerald Earl Cavendish. Dan menurut info dari beberapa saksi juga, si Gerald ini diyakini adalah seorang gay yang sering mengunjungi bar-bar khusus di pusat kotanya San Francisco. Gay dia. Bahkan di malam sebelum pembunuhan itu terjadi Wak, ada beberapa orang yang ngelihat si Gerald ini mengunjungi salah satu bar yang biasanya dipakai nongkrong sama si komunitas gay itu. Nah, selain mengungkap identitas korban Wak, tim forensik juga melaporkan hasil otopsi dari jasadnya Gerald ini. Dan hasilnya ditemukan ada 17 luka tusukan senjata tajam serta juga beberapa luka pukulan yang mengindikasikan kalau Gerald ini sempat melawan sebelum akhirnya dihilangkan nyawanya. Nah, dari hasil pemeriksaan forensik inilah polisi makin yakin lagi dah lah nih positif, pasti nih dia korban pembunuhan yang lain gitu. Awalnya Wak, polisi memang sempat mencurigai si pemuda yang nelpon tadi yang laporin soal penemuan jasadnya Gerald tadi sebagai si pelakunya, karena pertama dia adalah satu-satu saksi yang lapor ya kan, itu yang pertama. Terus kedua, buat apa di jalan sendirian malam-malam di area Ocean Beach yang memang area itu dia juga jarang kali dikunjungi, apalagi di jam-jam segitu ya kan. Terus yang ketiga, pemuda ini sama sekali nggak ngasih tahu identitas atau namanya siapa. Nah, tapi sayangnya dengan segala keterbatasan teknologi di masa itu, di tahun 1970-an itu, Wak, polisi nggak bisa ngelacak keberadaan si pemuda yang lapor tadi. Cuma dari rekaman suara sama riwayat panggilan telepon terakhir aja nggak bisa dilacak waktu itu. Alhasil, selama beberapa waktu ke depan, polisi tidak punya petunjuk sama sekali tentang pelaku penghilangan nyawanya Gerald. Dan kejadian ini juga mereka anggap sebagai kasus penghilangan nyawa biasa, nggak sebesar teror penembakan kemarin itu. Jadi ya udah, mereka pun nggak terlalu mendalami si kasusnya Wak. Tapi semua pandangan itu mulai berubah pada saat jasad berikutnya ditemukan. Nah jadi Wak, di suatu pagi tanggal 25 Juni tahun 1974, polisi kembali dapat laporan penemuan jasad. Kali ini pelapornya adalah seorang perempuan yang lagi jalan-jalan di sekitar Danau Spreckles yang ada di Taman Golden Gate. Ini kurang lebih berjarak sekitar 5-6 kilo dari Ocean Beach tadi. Nah, perempuan ini bilang lewat telepon, "Halo Pak, tolonglah datang ke Danau Spreckles sekarang Pak ya. Ada jasad laki-laki di sini Pak. Cepet ya Pak ya, saya tunggu di sini," kata si perempuan itu. Nah, dengar laporan ini, polisi pun langsunglah bergegas ke Danau Spreckles tadi itu kan Wak.
Dan begitu sampai di sana, polisi melihat ada jasad laki-laki muda di dekat pepohonan. Si perempuan yang lapor tadi untungnya masih ada di sana. Dia nggak kabur macam si pemuda yang pertama tadi. Ada si pelapor di sana kan. Nah, sama seperti sebelumnya, Wak. Awalnya polisi juga masih mikir kalau jasad laki-laki itu adalah korban penembakan itu tuh, korban teror penembakan. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, kondisi jasad itu justru mirip kali sama jasadnya Gerald tuh, Wak. Di mana tubuhnya banyak ditemukan bekas luka pukulan dan juga tusukan senjata tajam. Nah, jasad itu pun dibawalah ke rumah sakit lagi kan untuk diotopsi. Setelah diotopsi, diketahuilah bahwa jasad itu adalah jasadnya Joseph Steven atau dipanggilnya Jay. Dia ini adalah seorang seniman hiburan malam yang sangat terkenal berusia 27 tahun. Oke. Nah, Jay ini tinggal di Bay Area, Wak, dan sering manggung di klub-klub yang ada di sana. Menurut kesaksian orang-orang terdekatnya, Wak, si Jay ini diduga adalah seorang gay juga. Dan dia terakhir kali terlihat di Cabaret Club di North Beach, which is ini adalah klub malam yang biasanya dipakai untuk nongkrong-nongkrong komunitas gay waktu tahun itu. Sebelum paginya nanti ditemukan dia udah nggak berjawab. Nah karena waktu itu karirnya si Jay ini memang lagi naik-naiknya, Wak, itu ya kabar penemuan jasadnya si Jay ini pun otomatis langsung bikin viral kan, langsung bikin heboh lah masyarakat di sana, khususnya orang-orang yang tergabung dalam komunitas gay. Karena beberapa bulan terakhir aja mereka lagi was-was sama teror penembakan, terus kemarin juga mereka sempat dengar ada korban penusukan, sekarang ada lagi korban penusukan lainnya, dan kedua dari korban penusukan yang ini, Wak, adalah dari komunitas gay. Akhirnya para anggota komunitas gay di sana pun makin ketakutan lagi. Ditambah lagi, Wak, mereka ini waktu itu nggak berani juga minta perlindungan sama polisi. Gegara di tahun itu isu orientasi seksual di San Francisco masih belum betul-betul diterima sama masyarakat dan aparat setempat kayak sekarang, Wak. Enggak. Dulu tuh mereka tuh dianggap aib, bahkan sering sekali jadi sasaran razia dan diintimidasi sama orang-orang di sana. Makanya mereka semua yang ngumpul di komunitas ini nggak bisa terang-terangan minta perlindungan ke polisi. Tapi sisi lain mereka ketakutan setengah mati. Dah dua korban dari komunitas gay. Gak berhenti di situ, Wak. Selang 1 bulan kemudian, tepatnya di tanggal 7 Juli 1974, ini 1 bulan kemudian ya, lagi-lagi polisi mendapatkan laporan tentang penemuan jasad laki-laki di area Ocean Beach lagi. Sama kayak penemuan jasad pertama si Gerald di Ocean Beach. Setelah diidentifikasi, jasad itu ternyata adalah laki-laki berkebangsaan Jerman Inggris yang bernama Klaus Achim Christman. Usianya 31 tahun. Sama juga seperti jasad sebelumnya, Wak. Kondisi jasadnya si Klaus ini juga penuh luka tusukan, bahkan dia lebih parah lagi, Wak, sampai ada, mohon maaf nih ya, bekas luka gorok beberapa kali di lehernya. Dan sama juga ternyata si Klaus ini gay juga. Udah nggak bisa dianggap sepele nih kan, Wak. Ada 3 orang dari komunitas yang sama, ini bisa jadi berantai ada korban-korban selanjutnya. Diselidiki lagi lah sama polisi siapa. Jadi ada 2 orang yang lagi dicari nih. Satu si pelaku penembakan, satu lagi si penghilangan nyawa komunitas gay. Dicari ya kan, semua menyebar, semua pada kerja keras lah, Wak. Nah, sampai akhirnya menjelang akhir tahun 1974, Wak, tim polisi lainnya, tim polisi yang pertama yang nanganin kasus penembakan San Francisco, Wak, akhirnya berhasil tuh nangkap 4 pelaku kasus penembakan itu. Berhasil, si pelaku teror penembakan berhasil ketangkap. Nah, rupanya pelakunya ada 4. Mereka ini adalah anggota kelompok ekstremis yang menamakan dirinya Death Angel, Wak. Dan berdasarkan hasil dari penyelidikan, penembakan itu memang didorong sama itulah dia, ideologi kebencian rasial. Semua pelakunya memang laki-laki kulit hitam, Wak, yang secara sengaja menargetkan warga kulit putih secara acak untuk menebar ketakutan dan memicu ketegangan sosial di San Francisco. Ketangkap mereka untungnya. Nah, setelah keempat pelaku ditangkap, polisi yang lagi nanganin kasus pembunuhan Gerald, Jay sama si Klaus ini, Wak, sempat mastiin dulu nih apakah ada keterkaitan antara si orang berempat ini, antara kelompok Dead Angel ini, ada kaitan sama kasus mereka apa enggak. Karena kan kedua kasus ini terjadi di kota yang sama dan dalam rentang waktu yang sama juga ya kan, jangan-jangan mereka juga pelakunya. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, polisi memastikan kedua kasus ini ternyata tidak saling berhubungan, Wak. Jadi penyelidikan pun kembali fokus lagi untuk mencari pelaku dari si kasus penusukan lah kayak itu. Penembakan udah selesai. Cuman sayangnya selama berbulan-bulan ke depan, Wak, polisi tidak juga mendapatkan petunjuk apapun. Nggak ada petunjuk apapun. Sampailah di pertengahan tahun 1975, polisi kembali dikejutkan sama penemuan 2 jasad laki-laki. 2 jasad nih, Wak, ya, bukan 1 laki-laki, dengan pola penghilangan nyawa yang sama kayak sebelumnya. Apa itu? Ada bekas pukulannya, pukulan benda tumpul, ada juga bekas tikaman senjata tajam di sekujur tubuh mereka.
Kedua jasad itu ditemukan di waktu dan tempat yang berbeda. Memang masih di sekitaran kota San Francisco. 2 lagi ditemukan. Jasad itu pun kemudian teridentifikasi sebagai Frederick Elmer Chapin berusia 32 tahun dan Harold Gerberg, wah ini 66 tahun umurnya. Dan keduanya juga diduga tergabung dalam komunitas gay. Berarti sampai sini ada 5 korban, Wak, yang pola kematian mereka ini mirip kali. Mereka juga sama-sama dari komunitas gay. Udah 5 korbannya. Nah, dari banyaknya jumlah korban dalam waktu yang berdekatan ditambah lagi pola penyerangan yang hampir sama semuanya, polisi meyakini kalau ini adalah kasus penghilangan nyawa berantai yang dilakukan oleh satu orang yang sama. Dan orang itu pasti masih berkeliaran di sekitar San Francisco. Sejak penemuan korban-korban sebelumnya, polisi itu sebenarnya juga udah melakukan penyelidikan dan patroli tambahan untuk itu sih, Wak, untuk memburu si pelaku ini. Tapi setelah korban kelima ini ditemukan dan polanya juga semakin jelas ya kan, pihak kepolisian menyadari bahwa ancaman ini sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kasus terpisah. Udah nggak bisa. Karena itulah pada pertengahan tahun 1975 polisi meningkatkan lagi skala pencarian mereka secara besar-besaran. Lebih banyak lagi tim yang dikerahkan, area patroli diperluas dan penyelidikan pun difokuskan untuk menghentikan pelaku sebelum ada korban jiwa berikutnya. Nah, awalnya polisi sempat mencoba ngumpulin informasi dari orang-orang terdekat para korban yang berlima tadi. Polisi juga mau wawancarai para saksi yang menemukan jasad-jasad korban ini, Wak. Cuman sayangnya dari keterangan para saksi ini, polisi masih belum dapat petunjuk siapa nih pelakunya. Petunjuk aja nggak didapat sama mereka, Wak. Akhirnya polisi pun menyelidiki ulang TKP penemuan korban-korban ini, mulai dari Ocean Beach diperiksa lagi, Golden Gate Park diperiksa lagi, dan beberapa titik di San Francisco tempat penemuan jasad itu kan. Tapi hasilnya tetap nihil, nggak ada barang bukti apapun yang mengarah ke si pelaku nih, Wak. Lihai kali, licin dia itu. Nah, cuman di tahap ini polisi mulai menyadari satu pola penting. Bukan lagi pola yang sudah aku sebutkan tadi, cuman ada lagi nih satu hal. Lokasi penemuan korban juga hampir selalu berada di tempat-tempat yang sepi dan jarang dilalui orang. Di salah satu lokasi, which is itu di Ocean Beach, Wak, polisi juga baru mengetahui kalau pada masa itu Ocean Beach ini kerap dijadikan tempat pertemuan tersembunyi bagi komunitas gay yang memilih lokasi sunyi demi bisa menghindari sorotan publik. Ocean Beach salah satunya. Jadi sampai di sini polisi menduga kalau dilihat dari pola serangan yang memang brutal kali, kemungkinan besar ini pelakunya pasti laki-laki. Dan mungkin juga pelakunya memang sesama gay. Tapi tetap aja pencarian mereka nggak membuahkan hasil apa-apa, Wak. Barulah akhirnya di beberapa waktu kemudian polisi mendapatkan petunjuk penting setelah beberapa orang akhirnya memberanikan diri lapor ke polisi. Ini kalau nggak ada yang lapor, Wak, nggak ketahuan pelakunya siapa. Sumpah, polisi nggak bisa nyari dia. Jadi, Wak, di pertengahan tahun 1975 nih, ada 3 orang laki-laki yang datang ke kantor polisi dalam waktu yang berdekatan, Wak, ya. 3 orang ini tuh nggak pernah dipublikasikan identitasnya memang. Jadi kita sebut aja namanya ABC, oke. ABC ini datang. Cuman di waktu yang berbeda-beda, tapi masih dekat. Nah, yang pertama yang datang ke polisi itu si A lah gitu. Nah, A ini bilang ke polisi, "Pak, beberapa waktu yang lalu, Pak, saya ketemu sama laki-laki kulit hitam, Pak, di bar dekat sini. Kami kenalan, Pak. Tapi dia nggak mau nyebutin namanya siapa. Kami ngobrol bentar dan di situ dia bilang kalau dia ini seniman, Pak. Terus dia nawarin mau ngegambar sketsa wajah saya gratis. Ya saya mau aja lah kan, Pak, ya. Jadi waktu kami lagi ngobrol-ngobrol itu dia sambil ngegambar sketsa muka saya di kertas. Nah setelah itu, tau nggak Bapak? Abis ngegambar saya ini, orang itu langsung ngajak saya kencan, Pak, di tempat sepi. Dan pas sampai di tempat itu, Pak, tiba-tiba dia keluarin pisau, Pak. Ditikam ya saya berkali-kali, Pak. Ditikam, ditusuk saya. Untung bisa kabur saya, Pak. Tapi saya belum berani ngelapor polisi karena saya takut, Pak. Saya gay. Cuma saya yakin orang itu tuh mungkin yang udah ngilangin nyawa 5 korban kemarin, Pak. Itu kata si A ini. Nah, dengar cerita itu polisi langsung akan cocokin pola penyerangan laki-laki kulit hitam itu dengan hasil otopsi ke 5 korban, mulai dari calon korbannya gay. Diajak juga ke tempat sepi dan korbannya juga ditusuk berkali-kali kan. Nah, polisi menduga laki-laki kulit hitam yang dibilang sama si A tadi kemungkinan besar itulah itu pelaku pembunuhan berantai sebelum-sebelumnya. Jangan-jangan betulan itu. Polisi nanya lagi ke si A, ciri-ciri orang tuh kayak gimana? Dia kulit hitam, Pak. Umurnya sekitar 20-30an tahun lah. Terus badannya ramping, penampilannya rapi, gini disebut lah sama siapa ini kan, sama si A kan. Nah, setelah ngasih kesaksian itu A dibolehin pulang.
Nah setelah si A itu bersaksi, ya paling beberapa hari kemudian datang lagi si B ke kantor polisi, Wak. Laki-laki yang kedua nih. Si B ini bilang, Pak, saya juga ketemu Pak sama laki-laki kulit hitam di satu bar. Dia nggak nyebutin namanya siapa, tapi dia ngegambar sketsa wajah saya sebelum akhirnya ngajak saya ke tempat sepi. Saya betul-betul nggak nyangka, Pak, karena habis itu saya diserang pakai senjata tajam dan untungnya saya bisa ngelawan, untungnya saya bisa kabur. Kejadian ini sama persis macam yang dialami sama si A dan sama persis juga dengan kejadian yang menimpa si C, Wak. C juga datang ke polisi, dia bilang juga kalau dia digambar sama laki-laki asing kulit hitam yang ngakunya seniman, diajak kencan ke tempat sepi, terus diserang pakai senjata tajam. Di situ polisi minta si B sama si C juga nyebutin ciri-ciri orang-orang itu, dan ciri-ciri yang mereka sebutin juga sama persis kayak apa yang dikasih tahu sama si A. Orang itu kulit hitam, badannya ramping, usia 20-30-an tahun dan lain-lain, penampilannya rapi, pandai kali dia ngomongnya, Pak. Kayak gitu. Itu artinya orang yang nyerang si mereka bertiga itu A, B, C, kemungkinan adalah orang yang sama ngegambar juga. Polisi pun akhirnya langsung ngegambar sketsa wajah si pelaku ini berdasarkan ciri-ciri itu dan menetapkan orang itu sebagai tersangka tunggal dalam kasus percobaan penghilangan nyawa si A, B, C dan kemungkinan juga merupakan pelaku dari kasus penghilangan nyawa berantai 5 korban selanjutnya. Nah, karena si pelaku ini selalu ngegambar calon korban yang sebelum diserang, disinilah polisi akhirnya menjuluki dia dengan sebutan The Doodler atau si penggambar sketsa. Nah dah kan, akhirnya setelah mengantongi ciri-ciri The Doodler ini, Wak, polisi mulai menyebar brosur berisi sketsa wajah The Doodler di tempat-tempat umum dan berharap ada yang ngenalin wajahnya dan segera melapor. Tapi sampai berhari-hari kemudian, Wak, laporan yang masuk minim kali. Pun dari semua laporan itu nggak ada satupun yang sesuai sama ciri-ciri pelaku. Nah, sampai beberapa minggu kemudian barulah polisi berhasil mengamankan seorang pemuda berkulit hitam yang ciri-cirinya cocok kali sama sketsa wajah The Doodler. Pemuda itu waktu itu berusia sekitar 20-an tahun. Dia seorang seniman yang berpenampilan rapi dan dia ini juga sering terlihat di lingkungan bar tempat nongkrong-nongkrongnya komunitas gay di San Francisco. Cuma di sini polisi memang nggak ngungkap identitasnya ke publik, Wak, demi menjaga keamanan kata polisi waktu itu. Cuman ada pemuda satu ditangkap. Pemuda ini pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan di sana polisi langsung tuh nunjukin ke 5 foto korban tuh kan ke si pemuda itu. Kok kenal nggak sama 5 orang ini, kata dia gitu. 5 korban yang pertama. Enggak, Pak, katanya. Di tanggal sekian waktu penemuan korban itu, kok lagi di mana, katanya. Ya, saya di rumah, Pak. Saya malah baru tahu ada kasus ini setelah Bapak nangkap saya, katanya. Udah nggak usah bohong kok ya. Kok suka ngegambar kan, katanya. Ya kalau itu memang iya, Pak, saya suka gambar. Tapi apa pula hubungan saya ngegambar sama kasus ini? Biar kau tahu, pelaku kasus ini udah pasti orang yang suka ngegambar macam kau. Kau tengok nih, ha. Orang di sketsa ini juga mirip kali sama kau. Ih, Pak, sumpah, Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Mana buktinya? Kok bisa-bisanya Bapak main tuduh saya aja? Meski terus-terusan ngelak, Wak, polisi tetap menahan si pemuda itu. Mungkin karena dah yakin kali, Wak, polisi itu sempat mau langsung membawa kasus ini ke tahap penuntutan. Nah, ditahan lah ini si polisi kan. Si polisi pula si pemuda ini. Nah, waktu si pemuda ini ditahan, Wak, di titik inilah sesuatu yang mencolok mulai terjadi. Setelah beberapa saat setelah penangkapan itu, rangkaian pembunuhan atau penghilangan nyawa yang dikaitkan dengan The Doodler tiba-tiba berhenti total. Padahal sebelumnya aksinya bisa terbilang masif kan, Wak, dan berulang kan. Nah, momen berhentinya penghilangan nyawa itu bertepatan dengan saat polisi hampir membawa kasus si pemuda itu ke persidangan dan identitas pelaku sudah diketahui secara internal. Banyak pihak yang meyakini The Doodler itu menghentikan aksinya karena mungkin dia itulah si pemuda tadi, atau mungkin orang lain yang sadar dirinya hampir tertangkap. Bukan karena dia betul-betul menghilang gitu loh, bukan. Kalau memang itu si pemuda itu, ya makanya udah nggak ada lagi penghilangan nyawanya kan, karena si pemuda ini ditahan. Tapi kalau memang itu bukan dia, itu adalah orang lain, bisa jadi si orang ini takut, makanya berhenti habis itu. Nggak ada lagi. Cuma itulah sayangnya, walaupun pemuda itu ditahan, bukti yang didapat sama polisi kurang, Wak, kurang kuat. Dan ketiga saksi kunci tadi tuh, which is A, B, C tadi, korban yang selamat tadi, juga menolak bersaksi lebih lanjut. Ya akhirnya kasusnya nggak bisa diproses di pengadilan lah, karena kan jaksa nggak bisa nuntut tanpa bukti sama saksi
saksi kan, Wak. Orang bertiga tuh nggak mau tampil. Waktu itu, Wak, ketiga korban selamat ini, A, B, C, menolak jadi saksi di persidangan karena itu. Pertama, kalau udah masuk di persidangan, nama para saksi pasti bakal terungkap. Terus kedua, kalau mereka jujur di persidangan tentang diajak kencan sama The Doodler, otomatis identitas orientasi seksual mereka bertiga bakal terungkap juga ke publik. Dan kalau hal itu terjadi, bisa-bisa karir mereka, hubungan keluarga mereka yang pada saat itu atau masa yang akan datang itu pasti udah hancur lebur, rusak parah pasti ya kan. Terus yang ketiga, kalau juga mereka ketahuan adalah gay, mereka bertiga justru bisa dilaporkan balik, Wak, atas tuduhan perilaku tidak senonoh. Karena kan memang di tahun-tahun itu lagi masif-masifnya razia gay, Wak. Ditambah lagi di saat yang sama juga ada seorang aktivis yang bernama Harvey Milk, secara terbuka dia menunjukkan empatinya ke si A, B, C yang nggak mau jadi saksi ini. Si Harvey ini bilang, saya paham betul posisi mereka bertiga. Mereka tuh bisa dapat tekanan sama diskriminasi juga dari masyarakat kalau misalnya mereka sampai jadi saksi di persidangan. Terus mungkin ada juga yang bilang kayak ini, lah Wak, kalau memang polisi udah curiga kuat dan A, B, C juga udah yakin si pemuda itu pelakunya, kenapa orang itu nggak langsung ditahan aja? Maksudnya si pemuda ini nggak langsung ditahan aja, kenapa nggak dihadapkan juga diam-diam ke ABC untuk memastikan kalau memang itu pelakunya tanpa harus buka identitas mereka ke publik? Ngapa nggak buat apa tertutup atau segala macam kan? Nah, disinilah masalah hukumnya, Wak. Secara penyelidikan, pada penyelidikan tahun itu, Wak, ya, tahun-tahun itu polisi sebenarnya udah yakin kali sama identitas pelaku. Tapi dalam sistem hukum Amerika, identifikasi tanpa kesaksian langsung di pengadilan nggak bisa jadi bukti, Wak, karena A, B, C menolak bersaksi demi melindungi diri mereka. Jaksa juga nggak memiliki dasar hukum untuk mengajukan dakwaan. Akibatnya apa? Meskipun dicurigai kuat, pemuda yang diduga The Doodler tadi terpaksa harus dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk nahan dia. Gak bisa. Aturannya waktu itu memang kayak gitu. Cuma di sini polisi nggak nyerah, Wak. Mereka masih terus berusaha mencari bukti-bukti lain untuk mengungkap kasus ini ya kan. Sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, pada saat teknologi forensik sudah makin berkembang, polisi akhirnya memeriksa ulang lah berbagai bukti dengan bantuan teknologi itu. Dicek lagi sama mereka setelah puluhan tahun. Pada tanggal 6 Februari 2019, Wak, atau setelah 45 tahun kasus ini berlalu, polisi memeriksa lagi bukti-bukti yang pernah mereka kumpulkan pakai teknologi modern, mulai dari analisis hasil otopsi korban sampai mempertimbangkan teknologi genealogi genetik forensik, Wak, atau mengidentifikasi pelaku kejahatan dengan menelusuri silsilah keluarga lewat kecocokan DNA dengan kerabat jauhnya. Ya. Nah, selain itu polisi juga merevisi lagi tuh, Wak, sketsa wajah The Doodler yang nunjukin wajahnya itu setelah 4 dekade berlalu. Jadi wajahnya dibikin lebih tua lagi menyesuaikan usia sekarang ditambah 45 tahun ya kan. Nah, sketsa wajah itu pun kemudian dipublikasikan lah ke masyarakat luas sebagai usaha terakhir mereka untuk mencari pelaku 45 tahun yang lalu. Nah, waktu itu polisi juga sampai bikin sayembara loh. Hadiah juga nggak main-main, 100.000 USD, 1,5 miliaran lah gitu. Bagi siapa aja yang bisa ngasih informasi soal si pelaku. Tapi sayangnya sejak sayembara itu dikeluarkan nggak ada satupun informasi yang berhasil mengungkap identitas pelaku. Dan sampai sekarang pun tidak ada tersangka yang betul-betul diadili atau divonis atas kasus penghilangan nyawa berantai itu. Nggak ada. Polisi memang pernah punya tersangka yang kuat, itulah si pemuda kemarin. Ciri-cirinya mirip kali sama The Doodler, kebiasaannya, cara ngomongnya apa segala macam. Mereka juga punya saksi kunci dari korban yang selamat kan, Wak, ya. Tapi semuanya runtuh. Ya itu karena nggak ada satupun dari mereka yang mau bersaksi di pengadilan. Mereka berarti itu memang orangnya. Tapi kayak mana? Dia nggak mau maju di pengadilan. Dan meskipun 4 dekade kemudian polisi masih mencoba memeriksa ulang kasus ini dengan tes DNA sampai ke rekonstruksi wajah pelaku versi lanjutnya, usaha itu tetap sia-sia. Sampai hari ini tidak ada yang betul-betul tahu siapa pelakunya, apa motifnya, dan apakah si pelaku ini masih hidup dan bersembunyi di suatu tempat atau justru mungkin sudah meninggoy tanpa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi yang jelas, polisi meyakini korban dari aksi The Doodler Killer ini, Wak, mungkin saja sudah mencapai belasan bahkan puluhan orang. Walaupun korbannya yang terungkap cuma 5 orang aja, atau juga ada di beberapa sumber bilang 6 orang, Wak. Dan sampai saat ini kasus The Doodler ini juga tercatat sebagai kasus unsolved paling misterius sepanjang sejarah kriminal Amerika Serikat. Kalau menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Oke Wak, jadi itu tadi kisah The Doodler serial killer, kasus penghilangan nyawa berantai di San Francisco yang sampai hari ini tidak pernah betul-betul selesai. Bukan karena nggak ada pelaku yang dicurigai Wak, bukan juga karena polisi tidak berusaha di situ, tapi karena di masa itu ketakutan, stigma, dan sistem hukum di sana justru membuat para korban yang selamat pun nggak punya ruang aman untuk bersuara. Mereka lebih memilih diam dibandingkan harus dapat tekanan sosial karena orientasi seksual mereka. Ya sampai akhirnya si pelakunya alias The Doodler ini yang menghilang tanpa pernah dihukum atas kejahatannya. Kasus ini pasti jadi pengingat pahit kali untuk kita semua bahwa kejahatan itu terjadi bukan cuma karena si pelaku itu mau, tapi juga karena kondisi sosial yang memungkinkan kejahatan itu terus terjadi, Wak. Semoga kita selalu dihindarkan dari niat dan juga perbuatan jahat siapapun, Wak, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.